Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Kami masih bisa berjumpa untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, sehingga kami menangkap isi hati-Mu, menangkap isi pesan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Sambilkan dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kelima, ayat 9-14. Saudara bisa baca dari ayat yang pertama dan seterusnya. Ini menarik sekali. Ya, ini tentang Naaman yang disembuhkan. Saya akan baca ayat 9-14. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Naaman ini sesungguhnya kisah yang luar biasa, karena Naaman sendiri sesungguhnya adalah seorang panglima Raja Aram. Nah, yang unik, panglima perang, tetapi dia punya sakit, yaitu kusta. Satu penyakit yang ditakuti banyak orang pada masa itu, bahkan sering dihubungkan dengan sakit kutukan. Nah, lalu saya yakin karena dia seorang panglima, pasti dia sudah berupaya sedemikian rupa supaya bisa menjadi sembuh dari sakitnya. Tetapi apa daya, semua usaha tidak membuahkan hasil. Lalu di tempat dia, istri Naaman itu ada pelayan Tuhan yang seorang gadis Israel, berkata bahwa kalau seandainya itu dipertemukan dengan abdi Allah di Samaria, di tanah Israel, pasti akan disembuhkan, kurang lebih seperti itu. Saudara bisa baca di awal cerita. Lalu nampaknya Naaman tertarik. Nah, masalahnya Naaman adalah panglima perang. Untuk masuk ke wilayah negara lain itu butuh izin. Singkat cerita, Naaman minta persetujuan raja dan seterusnya. Ada surat dari Raja Aram sampai lagi di Israel. Raja Israel juga gusar. Lah, ini gara-gara ini masa aku disuruh nyembuhin orang, Tuhankah aku, dan seterusnya. Tapi singkat cerita, seperti yang saya sudah bacakan tadi, Naaman sampai di depan rumahnya Elisa. Tapi yang unik di sini, Elisa tidak berkenan menemui. Artinya dia tidak mau keluar. Dia cuma memberikan pesan melalui hambanya atau suruhannya supaya Naaman mandi di sungai Yordan 7 kali. Sebetulnya sederhana, tetapi ini menjadi hal yang tidak sederhana lagi di mata Naaman karena sudah ada konsep di dalam dirinya. Biasanya kalau mau nyembuhin orang itu ada ritualnya, biasanya ada cara-caranya. Ya, keluar, temui, panggil nama Tuhan, angkat tangan, tumpang tangan, dan sebagainya. Itu dalam pikiran Naaman, sehingga dia pergi dengan panas hati. Ya, kecewa. Ya, di sungai-sungai di daerahku sana, di daerah Aram sana lebih baik. Ya, di daerah Damsyik dan sekitarnya lebih baik daripada di Israel, daripada sungai Yordan.
Ya, lalu dia mau pulang tapi pegawai-pegawai yang menyertai dia nampaknya mengingatkan, cuman suruh mandi apa susahnya, kurang lebih gitu ya. Lalu dilakukan dan mujizat terjadi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada beberapa pelajaran penting yang harus kita ambil dari apa yang terjadi ini. Yang pertama, saat menghadapi masalah, pasti ada jalan keluar. Percayalah, ada solusi. Percayalah, ada jalan keluar. Jangan putus asa. Di awal Naaman sebetulnya sudah melangkah dengan baik. Ketika dia dengar kabar melalui pelayan dari istrinya yang adalah seorang gadis Israel, dia mulai menemukan pengharapan. Ya, jadi nggak jadi putus asa. Wah, ada abdi Tuhan. Ya, jadi yang pertama ketika menghadapi masalah, saudara dan saya harus punya keyakinan, percaya ada jalan keluar. Termasuk saat ini, saat corona sedang melanda negeri kita harus tetap optimis, harus tetap yakin pasti ada jalan keluar. Jangan putus asa. Mungkin kita tidak berhubungan langsung dengan penyakitnya, tetapi yang jadi masalah seringkali adalah perekonomian. Kita nggak bisa kerja, keuangan kita menipis dan sebagainya. Apapun itu masalahnya, mari tetap kita pegang Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai kita pasti menolong. Yang kedua, mau berjuang. Ya, jangan hanya percaya masih ada jalan, tapi mau berjuang. Seperti Naaman, sampai dia harus nembusi Raja Israel segala macam. Dilakukan. Ya, perjuangan yang tidak mudah. Bayar harganya juga tidak mudah. Ya, tapi dia mau lakukan. Yang ketiga, setelah sampai di sana, sayangnya ini, ya, taat. Ketika dengar perintah suruh mandi, dia kurang taat awalnya. Sehingga dia kecewa. Nah, yang harus kita lakukan saat kita mendengar perintah Tuhan, taati sekalipun itu tidak masuk akal kita, sekalipun susah untuk dimengerti, ya, percayalah maksud Tuhan mesti baik, ya. Dan yang keempat, jangan batasi cara Tuhan menolong, ya. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi jalan Tuhan atau cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Jangan batasi, mesti nanti begini, mesti begini. Tidak. Contohnya sekarang, ibadah kita. Biasanya kita ada tata ibadah yang demikian, harus kumpul bersama. Sekarang harus berubah. Yang tidak boleh berubah adalah apa? Siapa yang kita sembah. Jangan berubah. Masalah caranya, tempatnya, kondisinya bisa berubah. Tetapi Tuhan berkenan kepada hati yang tetap melekat kepadanya di tengah situasi seperti apapun. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ya, kita percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada perlindungan dan pemeliharaan. Jangan putus asa. Saya bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 2:9. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kuncinya kasih Tuhan. Jangan pernah kita istilahnya gara-gara keadaan ini jadi putus asa. Jadi kita cinta kasih kita ke Tuhan juga jadi luntur. Tuhan harusnya begini-begini. Jangan batasi Tuhan. Ingatlah bahwa apa yang gak pernah dilihat mata, gak pernah kita dengar, gak pernah timbul dalam hati, itu bisa loh disediakan Tuhan buat kita. Kalau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Belajar di Naaman, mari kita belajar untuk percaya, taat, dan setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus tolong kami mengerti dan melakukan. Selebihnya Tuhan hamba berdoa hari ini, hidup kami dalam perlindungan-Mu, darah Yesus. Proteksi kami semua, jauhkan virus corona dan segala penyakit dan mara bahaya. Kami damai sejahtera, kami sehat, kami aman, kami diberkati dan dilindungi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, jangan putus asa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.